Negeri 2 Gorontalo. Bersama narasumber kita yang sudah hadir di samping saya ini, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Jumadil Sarifin. Saya Ketua OSIS masa periode 2023-2024. Baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ariel Paramata. Saya sebagai Sekretaris OSIS di SMK Negeri 2 Gorontalo. Ya baik, terima kasih. Nah, sesuai topik yang kita bahas, yakni mengenai organisasi siswa yang ada di SMK Negeri 2 Gorontalo. Mungkin bisa dimulai dari Kak Zoom. Apa saja sih Kak organisasi yang ada di SMK Negeri 2 ini? Kalau bicara soal organisasi di lingkungan SMK Negeri 2 Gorontalo itu yang resmi dan mempunyai SK itu ada PKS, OSIS pastinya, lalu ada juga Penegak Bantara, ada Rohis, MPK, dan juga PKR. Kalau untuk peran organisasi di sekolah ini kira-kira ada apa saja? Peran untuk organisasi kalau khusus di sekolah itu sih mungkin itu sangat penting bagi sekolah, karena dimana peran organisasinya adalah sangat dibutuhkan oleh guru, juga sangat berperan sekali di lingkungan sekolah. Jadi kayak macam membantu tugas guru. Jadi segala sesuatu yang ada kegiatan di sekolah itu bisa dibantu oleh organisasi yang ada di sekolah sendiri. Oh iya, membantu mengkoordinir siswa lainnya. Ya. Kalau misal untuk manfaat, apa saja sih Kak manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita bisa masuk di organisasi atau tidak kegiatan di sekolah? Kalau manfaat yang saya pribadi rasakan itu saya jadi bisa lebih bisa memanage waktu, dan juga pastinya dapat relasi yang banyak, apalagi kalau misalkan ada suatu event atau kegiatan di luar sekolah yang mengharuskan kita ikut dengan sekolah-sekolah lain. Itu bisa jadi manfaat buat kita agar kita mendapat relasi, teman, atau pengalaman baru. Iya. Jadi untuk organisasi ini bisa membuat kita untuk mendapat lebih banyak teman juga, membuat relasi jadi lebih baik, lebih jauh lagi. Nah, kalau untuk membagi waktu itu ada saran tidak untuk membagi waktu untuk belajar dan untuk organisasi, atau mungkin di luar di non akademik juga? Mungkin dari untuk manajemen waktu itu sih, kalau untuk dari saya pribadi, sebelum kita mengikuti organisasi, kita harus tahu dulu apa kegiatan kita sehari-hari. Nah, untuk membagi waktu itu saya tidak terlalu sibuk, tidak terlalu capek, karena saya sudah mempersiapkan schedule saya, apa saja yang saya persiapkan. Jadi segala sesuatu di OSIS itu saya prioritaskan di sekolah. Jadi tugas sekolah ada, juga tugas di luar sekolah juga ada. Jadi intinya sama-sama kita imbangkan. Jadi jangan cuma di OSIS terus, di kelasnya tidak, kita seimbangkan. Bahkan ada yang lebih mementingkan OSIS, organisasi atau apapun itu dibandingkan dengan pelajaran mereka sendiri. Padahal itu sebenarnya salah. Kita utamakan dulu pelajaran, lalu OSIS itu kita jalankan setelah pelajaran yang penting. Oh iya. Kalau misal dari ini ada saran tidak kalau untuk yang belum bisa membagi waktu gitu, ada saran bagaimana caranya agar bisa membagi waktu sama rata agar tidak terjadi kekacauan? Kalau untuk membagi waktu ya itu, kalau menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kadang ada yang nyamannya dengan lingkungan organisasi, bahkan ada yang merasa lingkungan organisasinya itu toksik sehingga dia merasa tidak nyaman, sehingga dia lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang pribadi dia sendiri dibanding dengan hal-hal yang lebih seru bersama teman-teman yang ada di organisasi. Ayo baik. Kalau misal dari Kak Ariel dan Kak Zoom, selama masuk di organisasi atau pernah ikut kegiatan di sekolah, apakah ada pengalaman yang terasa paling berkesan yang didapatkan, entah itu di kegiatan atau sebagai apa saja?
Kalau dari saya pribadi sih, dari kegiatan itu sih banyak kegiatan yang saya ikut di organisasi. Ya terutama intinya kalau kita sih masuk di OSIS sih mudah dikenal oleh guru, dan segala kegiatan apapun itu mungkin kita diprioritaskan sebagai perwakilan sekolah seperti itu. Dan untungnya itu kalau kita misalkan diutus kemudian ikut kegiatan bersama, jumpa dengan teman-teman dari sekolah lain, itu kita bisa dapat teman dari sekolah lain dan juga sharing tentang bagaimana mereka menjalankan sebuah organisasi. Bahkan pernah ada suatu kegiatan itu mempertemukan ketua OSIS dari sekolah-sekolah lain, itu waktu itu di Lula Hupa, itu kita bisa sharing bagaimana pribadi masing-masing itu dalam mengelola sebuah organisasi. Oh iya. Jadi kita bisa jadi tahu nih, tukar pikiran lah istilahnya. Tapi kalau saya misal dari Kak Ariel dan Kak Zum sendiri, kalau di organisasi di kegiatan yang paling berkesan itu ada salah satu contohnya tidak? Mungkin boleh disebutkan kalau ada. Kalau yang berkesan sejauh ini belum ada. Oh, jadi sejauh ini biasa saja Kak. Iya, maksudnya yang berkesan di sekolah atau Terserah, di sekolah masuk, di luar juga masuk. Intinya kalau kegiatan untuk yang berkesan di sekolah itu ya sekolah sih memfasilitasi kami, memberikan kami itu wadah untuk Semakin semangat. Iya, seperti kalau yang berkesan sih kebersamaan, contohnya kayak pada saat event bagi-bagi takjil, itu kan membentuk kebersamaan kita dalam membuat sesuatu yang dibagikan itu sangat nampak di situ bagaimana cara kita berkelompok dengan teman-teman yang lain. Oh iya, baik. Itu paling berkesan sih. Nah, ini sudah mau memasuki acara akhir. Mungkin ada pesan-pesan dari Kak Zum dan Kak Ariel untuk sahabat main podcast di luar sana yang mungkin masih malu atau ragu-ragu untuk ikut kegiatan ataupun organisasi. Nah, tadi dari siapa dulu nih? Kalau saya apa tadi? Pesan untuk Pesan ya? yang masih malu atau Yang ragu. masih malu, intinya begini, kalau teman-teman ingin hidupnya lebih lebih bermanfaat, lebih produktif, itu disarankan masuk organisasi dan juga harus berani keluar dari zona nyaman tentunya. Yang tadinya dia malas-malasan main HP, itu harus berani dia tinggalkan dan ubah pola hidup, pola pikir, dan juga masuk organisasi itu tentu banyak pengalaman dan juga harus pintar-pintar membagi waktu. Kalau dari saya kesan untuk mereka pesan ya intinya di organisasi OSIS ini adalah kita dibina bagaimana kita bisa melatih kepemimpinan kita. Intinya kita harus, kapan kita mau berubah kalau bukan dari kita sendiri yang ingin berubah. Ya, jadi gunakanlah waktu sekolah itu untuk kita bisa berbuat imajinatif, kreatif. Minimal kalau tidak mengikuti kegiatan apa-apa, minimal kita harus terlibat di OSIS, karena di OSIS itu banyak sekali pengalaman, kegiatan segala macam yang ada di sekolah itu kami dapat, dan tentu itu akan sangat berharga di saat kita sudah lulus nanti. Itu akan jadi kenangan kita. Itu nanti akan menjadi pengalaman. Iya. Kalau saya mungkin ingin menambah pertanyaan lagi nih, baru masuk lagi di pertanyaannya. Untuk dari Kak Zum, selama menjabat menjadi ketua OSIS di sekolah ini, apakah ada sebuah proker yang telah dilaksanakan oleh Kak Zum? Kalau proker itu proker apa dulu ini? Ada bulanan, mingguan, tahunan. Kalau tahunan itu kita ada bagi-bagi takjil pastinya. Namun sejauh ini belum ada kegiatan LDK OSIS, karena itu sangat sulit diminta izin dari Kepsek, dan juga sangat sulit untuk memasukkan proposal, sehingga untuk proker LDK OSIS itu belum terlaksana. Dan saya berharap di OSIS angkatan berikutnya itu bisa terlaksanakan, meskipun bukan di masa baktinya saya, tapi saya berharap itu bisa terlaksanakan. Kalau saya misal dilihat dari peran kakak-kakak yang ada di sini ini sangat aktif juga ya. Maksudnya
mengalami masa masih malu-malu untuk masuk organisasi atau ragu untuk mencoba sesuatu yang baru? Kalau saya misalnya pernah, bagaimana cara Kak Ariel dan Kak Zum itu bisa keluar dari zona nyaman ini? Kalau dari saya pribadi, saya dari kelas 10 itu ikut organisasi, saya tidak malu-malu. Nah, kenapa saya tidak malu-malu? Karena saya sebelum masuk SMK Negeri 2 itu, saya sudah tahu, wah saya di organisasi, saya masuk di sekolah ini, saya mesti punya jabatan di sekolah. Minimal saya masuk organisasi OSIS, bukan saya mencari OSIS, tidak. Cuman minimal lah saya harus masuk di organisasi, dan itu kalau saya tidak masuk organisasi ya sia-sia saja saya sekolah. Jadi saya berpatokan seperti itu. Oh iya, kalau dari Kak Zum sendiri? Kalau dari saya sih tidak ada sih. Apa tadi? Tentang pernah mengalami masa malu atau ragu gitu memulai atau mencoba sesuatu yang baru. Sebenarnya pas awal-awal masuk itu kita cukup bisa dibilang cukup takut pastinya, karena pada zamannya kami itu ada yang namanya masih ada zamannya itu sistem senioritas. Nah itu membuat kita jadi agak takut untuk bersuara ketika rapat, jadi kita jadi takut untuk bergerak ini bergerak itu karena sekali lagi ada senior gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan juga bahwa OSIS ke depannya saya harap tidak ada lagi sistem yang seperti itu, karena itu bisa memicu adanya ketakutan, terus juga teman-teman yang lain juga yang ada malah takut dan ragu untuk join di OSIS. Padahal OSIS itu kegiatannya maksudnya organisasinya itu yang seru, terus juga asik, menambah teman kan, Leluasa bebas ekspresi. Nah, Sobat Main Podcast, menarik sekali kan pembahasan kita pada episode kali ini. Nah, semoga saja Sahabat Main Podcast yang di luar sana tidak menjadi ragu-ragu lagi atau malu-malu untuk mencoba sesuatu yang baru, apalagi masuk organisasi ya Kak. Mari kita jadikan pengalaman Kak Ariel dan Kak Zum ini sebagai contoh kita agar bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nanti jangan takut salah, karena manusia itu adalah tempat salah. Kesalahan itulah yang bisa mendorong kita untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah baik, saya Siti Humaira Sako pamit undur diri, dan jangan lupa untuk pantengin terus video-video berikutnya yang gak kalah menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.